Ini rekod, Pak. Saya ulang aja ya. Morning briefing di pagi hari ini kita fokus jam 1 nanti data GDP dari Inggris. Pasti berefek ke mata uang GBP pound, GBP dolar. 19.30 nanti malam tingkat pengangguran Amerika Serikat dalam persentase. Nah, ini GBP sudah bisa kita gambar garis channelnya dikarenakan area supportnya sudah mulai ditinggal karena market sudah tidak membentuk harga low lebih rendah lagi, tapi harga low-nya di sini mulai meningkat dengan ditandai indikator moving average. Nah, posisi ke atasnya ini maksimal jika channel ini tetap bertahan sampai minggu depan. 1.31 lah target untuk di GBP. Berarti potensi nge-buy itu lebih bisa dapat peluang apakah 20 poin, apakah 30 poin, 40 poin, ini masih bisa memungkinkan untuk taking profit. Nah, cerita GBP dolar kita tidak lepas dengan cerita euro dolar. Nah, euro dolar juga sudah bisa kita kombinasiin channelnya dengan memplotting garis imajiner trend line di sini, connecting dari low price kemari. Berarti kita di sini sudah bisa melihat GBP-nya itu pullback ke bawahnya ini untuk posisi kita nge-buy lagi. Kalau dia naik lagi, nanti cari pullback lagi, kita nge-buy. Naik lagi, misalkan balik lagi ke area sini, kita nge-buy, kira-kira begitu. Jadi tetap fokus buy limitnya itu di garis imajiner trend line. Oke, karena juga data unemployment rate nanti malam, saya dulu kupas dulu potensi dolar indeksnya besar kemungkinan akan sangat sideways. Dikarenakan juga ini sudah dalam situasi debat, Donald Trump nge-tweet sana-sini, Demokrat dan Republik tidak menemukan satu agenda tetap kapan mau memutuskan stimulus, ditambah ya kiri kanan, kanan dan kiri, atas bawah, muka belakang dan tengah, ini politik di Amerika sangat membuat market sepi. Jadi dolar indeks ini sifatnya adalah ranging area dan cenderung mungkin beberapa waktu ke depan sifat periodiknya adalah masih decline. Ini adalah garis besar dolar indeks dari time frame weekly. Saya melihat karena ini sudah ada decline, mungkin market akan masuk ke area sloping di area choppy zone di sini. Jadi untuk dolar indeks mungkin akan sideways untuk beberapa hari ke depan. Nah, untuk selanjutnya, di mana potensi peluang yang ada untuk kita lihat market, saya coba hari ini tambahi ke indeks ya. S&P, Standard & Poor's 500, karena sudah hit 61,8 dari level Fibonacci, dari swing high ke swing low, dari titik high-nya kemarin di angka 3.580-an di sini, hampir 3.600, swing high-nya kita tarik ke swing low, Fibonacci retracement-nya sudah sempurna disentuh 0,618. Jadi ini adalah level sempurna expand dari koleksi penurunan yang sebelumnya. Nah, 67,67% di level biru ini adalah area retrace dari level technical gun level di indikator MetaTrader juga ada gun level di sini. Kita dari harga 3.440-an ini sudah mengincar level sell ya dengan batasan stop loss-nya di 3.500. Ini stop loss kita di sini. Ya, jadi stop loss kita di sini, kita sudah mulai mengincar area-area sell dari sini untuk posisi sell ya, sell limit di sini sesuaikan dengan modal, kombinasi dengan teknikal. Di sini juga sudah kelihatan areanya adalah divergent ya, titik maksimumnya sudah nampak berbalik. Jadi kita coba sell untuk S&P 500, target pertamanya pasti di
3.394, sorry 3.398. Target keduanya adalah di 3.354 di area 2 ini. Maksimumnya di 3.300 di area ini. Sementara ini itu skenario untuk S&P 500. Maksimum penurunannya adalah sampai ke titik 5. Jadi ini Elliott Wave-nya. 1, dia kemari dulu ke bottom 3.200, 200 poin dari level sekarang. Koreksi dia kemari. Dari sini dia koreksi ke atas. Kemudian dari sini market coba rounding lagi di sini. Dan jika dia break low di sini, maka area 4 akan dia kejar. Sorry, area 3 akan dia kejar. Kemudian di sini dia balik lagi ke area 4. Dan nanti finalnya dia sampai ke area 5. Maksimum 700 pip. Jadi itu plotting untuk S&P. Potensi kita cari level sell. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Oke, kita next. Dari S&P saya akan coba lihat Nasdaq. Nah, Nasdaq agak sedikit berbeda. Nasdaq ini dengan membuat confluent levelnya di area ini, ya. Area ini, kemudian ini sudah kelihatan marketnya membentuk pola apa? Membentuk market polanya adalah nah, jadi ini kira-kira membentuk pola inverse head and shoulder. Nah, inverse head and shoulder potensinya adalah naik berbalik ke atas. Berbalik artinya ini mungkin naik ke atas. Kalau kita lihat dari polanya begini dah. Nah, tapi kalau korelasi dengan S&P yang bisa ke bawah tadi, maka marketnya ini ranging maksimalnya adalah sebesar ini gitu. Nah, ini adalah titik 50% dan ini 61,8-nya adalah area maksimum untuk kenaikan Nasdaq, dan dari sini kita nanti coba levelnya untuk cari entry point sell. Jadi dari area sini ini maksimum dari pola naik yang ini sampai di sini nanti kita cari ini berarti selling zone ya. Ini area sell zone-nya di sini. Oke, untuk Dow Jones ini juga kalau di tengah situasi politik yang masih ada optimistik, nah Dow Jones juga memiliki karakteristik pergerakan yang sangat berbeda. Namun potensi-potensi koreksi ada, karena ini saya plot ke time frame daily, masih ada juga korelasinya dengan indeks yang lain, sehingga dari titik ini kalaupun nanti ada naik ke atas, kita coba nanti cari sell lagi di sini, kurang lebih di 28.000 untuk kita sell. Kemudian di sini ada penurunan dari sini. Nah, penurunan ini maksimal turunnya adalah 2.700. Nah, di sini 27.000 maksud saya. 27.000 ke bawahnya ini. Dan nanti kalau misalkan dari level-level ini menunggu posisi buy dari 27.000 ini, kita posisinya nge-buy lagi dengan stop loss-nya di titik X di sini. Stop loss. Dari sini kita coba entry buy lagi untuk tarik ke atasnya. Kemudian Nikkei. Nah, karena pattern market sudah menjelang akhir pekan, biasanya di pasar modal atau di pasar ekuitas, investor ada yang exit untuk cash outflow. Nah, jadi untuk Nikkei mungkin di pagi hari ini sampai nanti sore potensinya lebih banyak di indeks Asia.
Jadi di Nikkei ini posisinya channelnya down, garis imajiner trennya turun, marketnya swingnya cukup banyak di sini. Nah, kalau kita lihat dari swing high ke swing low di sini, 50%-nya sudah dia sentuh, dan di sini adalah 61,8. Ini area 61,8, 23.400. Nah, berarti teman-teman sini bisa sell limit, ya boleh di garis merah ini, untuk posisi sell limit. Baiknya sell limit ya, jangan di running price. Karena running price nanti dari angka 23.000 ini naik ke 23.400, floatingnya udah lumayan gede gitu ya. Jadi area sell the best price-nya di area resisten ini. Next, saya tambahi untuk hari ini akhir pekan market outlook Bitcoin. Nah, teman-teman mungkin nggak bisa trading Bitcoin di Monex, tapi untuk tambahan wawasan aja sama kita. Bitcoin formasinya adalah triangle ya. Bitcoin ini formasinya triangle. Ya, ini maksimum downturn-nya di sini. Kemudian market konsolidasi terus di level ini, dan ini sudah ada angka break high. 11.000 batas psikologis untuk Bitcoin. Jika market ini break high, pastinya adalah angka ini. Karena ini area 50% Fibo, ini mendekati 61,8, target break high-nya di sini. Target mungkin akan konsolidasi di titik 11.200 untuk di Bitcoin. Itu saja dari saya. Mari kita lihat market di MetaTrader. Oke nih, untuk oil pattern-nya sudah kembali ke sell zone. Nah, dari sini market hampir persis sempurna kembali ke 4144 area tes di sini, dan sudah ada candlestick yang berwarna hitam di sini. Nah, sudah ada nampak tanda penurunan di sini. Kita menanti target bawah lagi di 40.30 untuk kita lihat penurunan lebih tajam lagi di oil. Karena kan dari titik ini market mungkin cenderung akan rounding, dan target maksimumnya saya akan mempertahankan minyak sampai di level 36.60-an per barrel. Jadi secara pribadi saya melihat untuk oil ini outlook-nya kan masih tes kemari dulu, dan sideways di sini, sideways di area sini sampai market kembali turun, tes di sini, koreksi lagi, down lagi, tes lagi, dan dari sini baru mulai jatuh besar. Jadi ini market untuk oil skenario-nya saya masih mempertahankan posisi hanya sell. Cenderung marketnya turun, oleh karena itu penurunan besarnya adalah seperti ini. Next. Ini USD Yen ya. USD Yen dari tanggal 7, 2 hari lalu, market konsolidasi terus. Baru hari ini Jumat mengalami penurunan. Teman-teman yang masih ada posisi sell USD JPY,
boleh exit nanti di 105.70. Berarti kurang lebih sekitar 20 poin dari posisi entry kemarin di sini. Oke, untuk emas 1882 yang menjadi batas psikologis level emas ya, ini batas psikologis yang sudah saya tes di sini. Marketnya bergerak sesuai dengan garis floating warna biru ini. Sampai di sini dia beri high. Maksimum untuk emas kalaupun up lagi di 1917 ya. Jadi market nanti mungkin akan sedeng dulu di sini. Sideway. Market akan sideway di sini dulu. Nanti baru dia testing high-nya di 1917.35. Jika market break lagi continuous ya, ini nanti kita uji pada saat unemployment rate nanti malam ya. Jadi ini skenario goalnya sudah berhasil, target 1917 boleh untuk exit yang ngebuy. Jadi dari sini kita sudah bisa tentuin TP-nya. Kemudian stop loss-nya kita geser jadi stop loss profit di 1901. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Om Pap, saya sendiri mau nanya Om, tadi yang mengenai oil. Ya. Oilnya ada di sell zone, berarti kita boleh nge-sell kan? On Iya. market. Iya. Iya Pak Bin, boleh. Ya. Ciliana, silakan Ciliana, tadi mau ngobrol. Ini boleh sekarang langsung selnya Pak? Iya. Posisi saya kemarin ada satu, tapi itu si locking. Ini saya tambah satu boleh Pak ya? Oke. Waktu saya kemarin di 39 lebih. Hampir 40-an. Ini tambah satu apa ya Pak ya? Oke. Terima kasih Pak. Om dengar Om? Dengar. Oh. Ngapain di locking Bu? Buka lockingnya tuh bayinya. Oke, kalau nggak ada Pak Vin, ini mouse-nya saya kembaliin ke Pak Kelvin. Mouse-nya. Recordingnya boleh di stop dulu. Siap. Halo Pak, kalau buy emas boleh di berapa lagi Pak nih? Sekarang langsung buy boleh? Buy emas. Kalau ada ke 1905 lah. Iya. Pak, makasih Pak. Jadi kan waktu stop loss-nya 1900. 00. Ya kan, di sini market betul-betul menguji batin kita kan. Dia naik, habis itu dia turun. Di sini dia udah buat kacau balau ya. Supaya market konsolidasi lagi di sini. Terus naik lagi, dan di sini buat konsolidasi lagi tadi malam. Dan dini hari 3 jam terakhir berarti dari tadi pagi di sini naik. Ini subuh tadi langsung dia sekarang kemarin nggak berhenti. Nah intinya skenario trading teman-teman berulang kali saya sampaikan.
kita sudah mengukur secara matematika melalui indikator dan teknikal level-levelnya ini yang bisa kita tentuin untuk acuan entry. Nah, kalau kita sudah cocok level entry-nya di beberapa level ini, tentuin stop loss-nya. Jadi kan nggak sulit. Nah, seperti ini kan, beberapa hari ngayun, 2 hari baru cuan. Nah, sama juga ini sekarang yang ingin saya sampaikan. Oil ini 4144 kurang lebih hampir sama persis di harga ini 41.46 dan sudah ada rounding di sini, ada rounding. Dan formasi oil ini kalau dari Fibonacci-nya ya dari swing high ke swing low ini 61,8 tuh di harga ya area sell zone ini gitu. Area sell zone ini. Nah, jadi ini sudah menandakan level entry kita maksimum diskon dari penurunannya nih, koreksi turun kemarin buat double bottom, tes lagi ke high. Nah, biasanya ada rejection di level itu. Inilah yang bisa kita cari sebagai kesempatan opportunity-nya. Berharap mudah-mudahan teknikalnya ini sesuai dengan ekspektasi kita. Beberapa turunnya maksimum penurunannya ke bawah maksimum ya. Netralnya nanti akan konsolidasi di area ini. Beberapa level harga yang sempat dites ya inilah 38.45. Jadi kita tunggulah harga itu sabar. Mau exit nanti di 39.60 boleh. Mau exit nanti di 39.05 boleh. Atau nunggu di 38.50. Saya pribadi nunggunya di 36.65. Saya tunggu harganya di 36.65, kurang lebih di harga sini. Ini target saya. Nah, biar kissing dulu dia ini. Nah, itu aja Pak Vin. Thank you. Siap. Thank you Om. Teman-teman ada yang lagi mau ditanyakan? Nggak ada lagi ya? Tidak, Terima Pak. kasih ya. Bu Rika, timnya Bu Rika, Ya. Bu Pipin, nasabahnya peringkat ketiga. Wow. Live profitnya. Siapa, Pak? Si Koko. Oh, Dia iya. masuk peringkat 3 live profit sama top lot-nya juga. Sedangkan yang percentage profit live-nya ada di Pak Hendra. Sementara itu dulu aja. Selebihnya kalau misalnya ada mau ngobrol, koordinasi langsung dari kita Japri ya. Oke, Pak. Terima kasih waktunya. Oke, Pak. Morning. Morning. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dokter.